Pemirsa, tanaman porang kini semakin jadi komoditas bagi petani Indonesia. Pasalnya harga jual relatif tinggi dibandingkan tanaman umbi-umbian lainnya. Bahkan, setiap kali panen ternyata keuntungan yang didapat dalam menanam porang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Porang merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang akan tumbuh bagus di kawasan tegakan hutan. Untuk mendapatkan hasil yang bagus dan diminati pasar ekspor, porang harus tumbuh alami tanpa ada bahan kimia sedikit pun. Porang dapat dipanen setelah 6 bulan atau sehabis periode musim kemarau berakhir. Jika tidak dipanen, tanaman porang akan layu dan seolah mati. Tetapi, porang tersebut tidak mati. Iklim musim berganti di tahun yang selanjutnya. Jika diberikan pupuk organik dan dirawat dengan baik, tanaman porang bisa berisi kembali. Porang saat ini tengah menjadi fenomena baru bagi kalangan masyarakat di tanah air dengan hasil panen yang menjanjikan. Hal ini menjadi daya tarik para petani di Banyuwangi untuk membudidayakan tanaman porang. Seperti yang tengah dilakukan oleh para petani porang ini misalnya, membentuk suatu wadah serta pengukuhan Asosiasi Petani Porang Banyuwangi yang bertempat di Wana Wisata Umbul Aga Puncak Porang, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Direktur PT Anugrah Porang Kaya Indonesia, petugas Bank BNI, Ketua Papdesi Banyuwangi, serta para petani porang. Selain dari pengukuhan Asosiasi Petani Porang Banyuwangi ini, juga diisi sosialisasi penggunaan dana KUR Bank BNI dan sosialisasi tentang perawatan penanaman porang secara benar. Selain itu, penggunaan pupuk organik oleh PT Fraksis Pupuk Nutrisi ABG Bio. Selain itu, kegiatan ini juga diinisiasi oleh PT Anugrah Porang Kaya Indonesia Glemor Banyuwangi yang juga menjadi wadah atau supplier maupun tempat edukasi budidaya porang secara benar dan sesuai teknis perawatan. Dari adanya Asosiasi Petani Porang Banyuwangi ini, kedepannya akan mengembangkan porang di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya akan mengangkat potensi pasar untuk mengangkat perkembangan ekonomi lokal. Dengan berbagai pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang dinaungi oleh asosiasi tersebut. Sebelum kami kukuhkan bahwa Pak sekalian yang ada di depan saya, apakah Bapak bersedia untuk menjadi wakil-wakil dari Kabupaten Banyuwangi, secara khusus di Asosiasi Petani Porang Banyuwangi? Bersedia ya? Oke, mari bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saya Arif Setiawan, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Banyuwangi, mengukuhkan Asosiasi Petani Porang Banyuwangi. Ya. Semoga penjaringan semuanya bisa menjadi wakil dari Kabupaten Banyuwangi, dan semoga petani porang Banyuwangi sejahtera dan memberikan manfaat bagi Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kami sangat gembira. Ya, kami mengapresiasi terkait dengan kegiatan Asosiasi Petani Porang Banyuwangi. Jadi maksud dan tujuan mereka kami mengapresiasi, sehingga kami mengukuhkan mereka menjadi bagian dari asosiasi yang ada di Banyuwangi, khususnya di sektor pertanian dan pangan. Yang kedua, harapan kami terkait dengan asosiasi ini, Asosiasi Petani Porang, memberikan sebuah harapan besar bagi Kabupaten Banyuwangi, khususnya untuk menyatukan petani porang secara khusus supaya mereka tidak tercerai-berai. Artinya memberikan informasi kaitan dengan SOP, kualitas penanganan porang sampai dengan pasca panen dari porang itu satu. Dan hampir sebagian besar sekarang yang muncul adalah porang ini menjadi sesuatu hal yang bisa baik dan bisa menjadi jelek. Ya. Memanfaatkan tanaman porang bagi mereka yang memanfaatkan jelek berbagai macam cara.
Contohnya ditarik dulu uangnya, setelah itu mereka lari, dan kita tidak ingin bahwa dengan asosiasi ini kegiatan-kegiatan penipuan dan sebagainya tidak ada lagi, ya. Sehingga memberikan sebuah harapan lah bagi petani, ya, bagi yang awam, ya. Terus yang ketiga, kualitas porang itu supaya sama, ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga Banyuwangi menjadi satu-satunya mungkin nanti di Indonesia atau di Jawa Timur, ya, yang asosiasi ini berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan sehingga porang Banyuwangi berkualitas dan luasannya juga, jadi kuantitas dan kualitasnya bisa kita jaga. Harapan kami kepada teman-teman ketua, ya, bisa memberikan harapan bagi untuk saling berkolaborasi. Pertama, yang jelas kita mau pembentukan untuk asosiasi petani porang tingkat kecamatan secara besar. Kemudian setelah itu kita akan lakukan inventarisasi lahan. Jadi kemarin sudah terinventarisasi antara 649 hektar yang sudah tertanam. Dan rasanya kalau kita ketemu tadi semuanya kayaknya lebih kalau kita inventaris semuanya. Kemudian kita ingin petani porang itu betul-betul real bisa menikmati hasil pertaniannya. Jadi ini masih awal, Banyuwangi masih mengawali, meskipun ada petani-petaninya dulu yang sudah pernah tanam, tapi belum terkoordinir. Artinya petani hanya nyoba-nyoba nanam aja. Dan kita berharap petani seperti pengalaman yang sudah-sudah, petani hanya jadi objek. Nah, sekarang kita mau jadikan petani ini subjek yang punya tanduran, yang punya tanaman, yang punya harga. Sehingga petani tidak menjadi korban. Kita berusaha untuk memangkas adanya tengkulak atau makelar yang mempermainkan petani. Harapannya yang pertama, saya ingin masyarakat terutama petani porang itu tahu gimana SOP budidaya porang yang benar dan betul-betul nanti hasilnya maksimal. Oleh sebab itu PT Anugerah Porang Kaya Indonesia memberi edukasi, sekali lagi memberi edukasi dari hulu sampai hilir, dan itu kita lakukan tiap hari Sabtu jam 12 ke atas sampai selesai, sekalian buka puasa di bulan puasa. Itu rutin tiap bulan, dan ini sudah kita lakukan 1 tahun, dan kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, terutama akademisi. Kita mengundang pakar, kita mengundang dari bank, baik beberapa bank pemerintah, untuk kita bekerja sama. Dan target kedepannya kita PT Anugerah Porang Kaya sebagai off-taker. Apa itu off-taker? Pihak yang menerima hasil panennya. Jadi mereka ini biar tidak bingung, nanti kalau panen siapa yang terima. Ini penting karena hari ini banyak orang bisa budidaya, banyak orang bisa nanam, banyak orang tapi tidak bisa jual. Itu akhirnya kita fasilitasi dari hulu sampai hilir. Saya kira asosiasi porang yang pada sore hari ini dikukuhkan ini menjadi tolak ukur untuk keberhasilan Banyuwangi ke depan di era pandemi ini. Keterpurukan ekonomi ini disambut oleh para petani porang untuk membuka asosiasi, sehingga kami para aparatur pemerintahan desa menyambut juga positif. Dan insya Allah bendera kami Pak Budi, karena punya lahan, dia juga seorang petani maju, akan mencoba lahannya 1 hektar karena ketertarikan tentang petani porang ini. Karena apa? Dengan modal yang tidak terlalu besar daripada nanam semangka sama lombok, katanya beliau, yang ratusan juta. Sedangkan porang ini kalau berdasarkan paparan dari Pak Ketuanya tadi, dengan lahan 1 hektar bisa 40.000 bibit, dan nanti panenannya insya Allah mendekati miliaran. Ini kunci sukses sebetulnya di tengah-tengah keterpurukan ekonomi. Dan banyak lahan masyarakat, terutama di desa-desa itu, menjadi lahan tidur karena ketidakmampuan untuk mengolah pertaniannya. Mudah-mudahan dengan asosiasi ini nanti didukung oleh para pihak, perbankan dan seterusnya, bisa digetok tolakan ke desa-desa, terutama masyarakat desa kami. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.